Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Sang kepala istana gemetar dan tersenyum getir, jangan balas dendam. Hiduplah dengan baik, bintang pedang, kau masih saja bodoh. Dia terdiam sejenak sebelum menatap Chen Ping lagi, apakah kau tahu apa hubunganku dengan Wan Jianxing? Chen Ping menggelengkan kepalanya, kami adalah sepasang kekasih. Suara kepala istana itu lembut, namun mengandung rasa sakit yang dalam dan tak terlupakan, 10.000 tahun yang lalu. Aku adalah seorang gadis suci dari ras Lahi, dan dia adalah seorang jenius ilmu pedang yang menakjubkan dari ras Lahi. Kami bisa saja menjadi pasangan yang paling diidamkan di ras Lahi, tetapi matanya berubah dingin dan penuh kebencian. Para dewa memiliki aturan yang tak tergoyahkan, gadis suci harus tetap murni dan suci, melayani dewa es seumur hidup, dan tidak boleh menikah, apalagi berselingkuh dengan pria dari ras lain. Tidak, dengan pria manapun. Bintang pedang, dia terang-terangan menentang aturan klan demi aku, dan bahkan mencoba kawin lari denganku. Pemimpin klan sangat marah dan secara pribadi mengambil tindakan untuk menindasku. Aku seharusnya mati, tetapi Jianxing menyelamatkan hidupku dengan menanggung sebagian besar hukuman itu sendiri. Pada akhirnya, aku dicopot dari kedudukanku sebagai santa dan diasingkan ke negeri utara yang sangat dingin ini, di mana aku mendirikan istana dunia bawah utara, yang secara efektif memisahkan diri dari para dewa. Adapun Swordstar, pemimpin klan secara terbuka menyatakan bahwa dia telah memusnahkan jiwa dan rohnya. Sebagai peringatan bagi orang lain, aku telah mencarinya selama ribuan tahun, tetapi aku tidak pernah dapat menemukan jejaknya, jadi aku hanya dapat berasumsi bahwa dia benar-benar. Suaranya tercekat saat berbicara, dan dia tidak bisa melanjutkan. Chen Ping sangat tersentuh, tidak pernah menyangka bahwa Wan Jianxing dan kepala istana sebelumnya memiliki masa lalu yang begitu tragis dan heroik. La menentang perintah demi cinta, bahkan dengan mengorbankan diri melawan seluruh ras dewa, dan akhirnya menderita hukuman penjara abadi. Ling Xuang dan Raja Iblis Awan Merah juga tersentuh oleh apa yang mereka dengar. Selama ribuan tahun, aku tak pernah berhenti memikirkan untuk membalaskan dendam Jianxing, menggulingkan aturan klan yang kejam dan tak berperasaan itu, dan menggulingkan pemimpin klan yang menindasnya. Kemarahan yang hebat berkobar di mata sang penguasa istana. Tapi aku kalah jumlah dan kalah tanding. Meskipun aku mendirikan istana dunia bawah utara dan tampaknya independen, sebenarnya istana ini masih berada di bawah pengawasan para dewa. Aku hanya bisa bertahan, mengumpulkan kekuatan, dan menunggu kesempatan. Dia menatap Chen Ping, dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Terima kasih telah memberitahuku bahwa dia masih hidup. Itu lebih penting bagiku daripada apapun. Chen Ping menggelengkan kepalanya, senior telah berbaik hati mengajari saya berbagai keterampilan, jadi sudah menjadi kewajiban saya untuk memberitahukannya kabar ini. Sang kepala istana berpikir sejenak dan bertanya, kau baru saja mengatakan bahwa kau ingin menggunakan teratai darah jiwa es 1000 tahun untuk menyelamatkan orang. Tepat, Chen Ping dengan cepat memberikan penjelasan singkat mengenai masalah yang berkaitan dengan Raja Iblis Awan Merah dan Peri Bulan Roh. Setelah mendengarkan, kepala istana mengangguk sedikit, kau memang kekasih yang sangat setia. Meskipun teratai darah jiwa es 1000 tahun itu berharga, itu bukan apa-apa bagiku. Aku bisa memberikannya padamu, dan aku bahkan bisa membantumu menyingkirkan susunan pelindung di luar kolam dingin. Setelah mendengar itu, Raja Iblis Awan Merah sangat gembira dan begitu bersemangat sehingga dia hendak berdiri dan membungkuk sebagai tanda terima kasih. Namun, kepala istana mengalihkan pembicaraan, saya punya syarat. Jantung Chen Ping berdebar kencang, silakan bicara, Tuan Istana. Pertama, saya perlu mengetahui lokasi pasti lorong hampa Anda dan cara memasukinya. Jika saya memiliki kesempatan, di masa depan, saya ingin bertemu dengannya. Tatapan kepala istana itu tegas. Setelah berpikir sejenak, Chen Ping mengangguk setuju, baiklah. Namun, lorong hampa itu sangat tersembunyi dan berbahaya. Bahkan dengan kekuatanku saat ini,
aku tidak bisa menjamin bisa masuk dengan aman lagi. Terlebih lagi, daerah tempat senior Wan Jianxing berada sangat tidak stabil. Pergi ke sana dengan gegabah mungkin. Chen Ping tidak tahu bagaimana cara masuk, dan dia tahu bahwa Wan Jianxing hanya memiliki secuil jiwa yang tersisa. Dan bahkan tidak pasti apakah jiwa itu masih ada. Berai, untuk menyelamatkannya, Wan Jianxing secara paksa meninggalkan lorong kehampaan, menyebabkan jiwanya tercerai. Namun Chen Ping tidak bisa mengatakan hal-hal itu. Jika dia melakukannya, kepala istana mungkin akan berbalik melawannya. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku harus pergi. Sang kepala istana menyela perkataannya, setelah seabad merindukan, aku harus melihat sendiri bahwa dia selamat dan sehat. Adapun bahaya, aku sudah melakukan persiapan sendiri. Kedua, sang master istana melanjutkan, karena kau telah menerima warisan bintang pedang, kau, dalam arti tertentu, adalah muridnya. Aku ingin kau berjanji padaku bahwa jika kau menjadi cukup kuat di masa depan, kau pasti akan menemukan cara untuk membantunya keluar dari kesulitannya. Jika memungkinkan, gulingkan aturan-aturan korup para dewa, agar para kekasih tak lagi menderita siksaan ini. Chen Ping mengangguk. Dia selalu ingin menantang pemimpin para dewa. Meskipun dia tidak kuat sekarang, bukan berarti dia tidak akan kuat di masa depan. Sekalipun ia bertemu dengan patriark klan dewa sekarang, Chen Ping tetap akan berani mengutuknya. Karena patriark Raslahi bersedia menggunakan kekuatan mematikan, Chen Ping tahu bahwa Tuan Si pasti akan muncul. Lalu, Protoss akan menjadi apa? Tuan Si memusnahkan mereka. Aku berjanji padamu. Chen Ping mengangguk. Begitu aku cukup kuat, aku pasti akan pergi ke klan Lahi dan menuntut agar ketua klan membebaskan senior Wan Jianxing. Jika dia menolak, aku akan bertarung sampai dia setuju. Adapun peraturan-peraturan, usang itu, harus dilanggar. Bagus, itu penuh semangat. Secercah kekaguman terpancar di mata kepala istana. Tidak heran dia dipilih oleh bintang pedang. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, namun, kekuatanmu masih lemah, dan kau terlalu sedikit mengetahui tentang para dewa. Pergi ke sana tanpa persiapan sama saja dengan bunuh diri. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki tentang para dewa. Saya akan menceritakan semua yang saya ketahui. Semangat Chen Ping kembali pulih, inilah yang benar-benar dia butuhkan. Tuan Istana, seperti apakah klan dewa itu? Mengapa mereka begitu sombong dan xenofobia? Seberapa kuat mereka? Di alam mana pemimpin klan mereka? Chen Ping mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Sang kepala istana menenangkan diri dan perlahan mulai berbicara. Para dewa bukanlah satu ras tunggal, melainkan aliansi yang luas dan kuno. Mereka mengaku sebagai keturunan dewa dan iblis kuno yang memiliki kekuatan ilahi dalam garis keturunan mereka. Secara alami dekat dengan berbagai hukum, berkembang dengan kecepatan yang jauh melebihi ras biasa, dan memiliki umur yang jauh lebih panjang. Hal ini menumbuhkan rasa superioritas yang mendalam dalam diri mereka, yang membuat mereka memandang ras lain sebagai makhluk fana, atau makhluk yang lebih rendah. Para dewa selanjutnya terbagi menjadi banyak cabang, seperti garis keturunan dewa es dari mana aku berasal, yang mahir dalam hukum-hukum berbasis es. Ada juga garis keturunan dewa api, garis keturunan dewa petir, garis keturunan dewa kayu, dan seterusnya, masing-masing dengan kekuatannya sendiri. Cabang-cabang utama bersama-sama memilih seorang kaisar dewa untuk mengatur situasi secara keseluruhan, yang di bawahnya terdapat Dewan Tetua dan Aula Jenderal Dewa. Kaisar dewa saat ini dikatakan telah memerintah selama lebih dari 30.000 tahun, dan kultivasinya tak terukur. Setidaknya, di alam dewa emas, abadi emas, pupil mata Chen Ping menyempit. Di atas dewa abadi surgawi terdapat dewa abadi tingkat atas, dan di atas dewa abadi tingkat atas terdapat dewa abadi sejati. Di atas dewa abadi sejati terdapat dewa abadi emas. Dia adalah sosok yang benar-benar tak tertandingi, seorang tokoh yang mampu mendominasi seluruh wilayah dan membangun garis keturunan baru. Kepala Chen Ping mulai terasa sakit begitu dia memikirkannya.
Dengan kekuatannya saat ini, bahkan seorang immortal pun bisa membunuhnya. Dia ingin menciptakan makhluk abadi emas. Aku bahkan tak berani memikirkannya, kecuali jika Tuan Xi bisa membantuku. Namun, apapun yang terjadi, Wan Jianxing pada akhirnya harus diselamatkan, karena bagaimanapun juga, dia adalah kepala aula Istana Naga Surgawi. Alasan mengapa para dewa begitu xenofobia sebagian disebabkan oleh rasa superioritas garis keturunan mereka, dan sebagian lagi karena mereka memiliki banyak rahasia kuno dan warisan yang kuat, yang mereka takutkan akan bocor. Pada saat yang sama, mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan ilahi, jadi mereka melarang keras perkawinan campur dengan ras lain, terutama untuk orang suci seperti saya, aturannya bahkan lebih ketat lagi. Sang Master Istana mencibir, masalah bintang pedang hanyalah puncak gunung es. Tragedi serupa yang tak terhitung. Jumlahnya telah terjadi selama 100 tahun terakhir. Klan Dewa Dunia Bawah Utara. Klan Dewa Kegelapan Utara sebenarnya adalah kekuatan yang saya bentuk setelah saya datang ke dataran es abadi. Klan ini dibentuk dengan mengumpulkan beberapa anggota cabang Dewa Es yang juga tidak puas dengan klan Dewa atau tidak berhasil di dalam klan Dewa. Sang kepala istana menjelaskan, secara nominal kita masih merupakan cabang dari klan Dewa dan tunduk pada kendali mereka, tetapi pada kenyataannya kita sudah mulai terpecah belah. Para dewa mengetahui pikiranku, jadi mereka telah berjaga-jaga dan memantauku. Dengan kau yang berjuang sampai ke sini, sekte utama para dewa mungkin sudah menerima kabar tersebut. Hati Chen Ping mencekam. Jika ini menarik perhatian cabang utama para dewa, maka kita akan berada dalam masalah besar. Sang kepala istana melihat kekhawatirannya dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, klan Lahi tidak akan mudah ikut campur dalam jangka pendek. Mereka terbiasa bersikap arogan dan hanya akan menganggap istana dunia bawah utara tidak kompeten. Lagi pula, saya telah beroperasi di sini selama ribuan tahun, dan saya tidak kekurangan kartu truf. Bahkan jika sekte utama para dewa mengirim orang, saya masih punya ruang untuk bermanuver. Prioritas utamamu saat ini adalah meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Teknik kultivasi yang kau praktikkan sangat istimewa, tampaknya mencakup segala hal dan memiliki kekuatan seekor naga, dengan potensi tanpa batas. Namun, tingkat kultivasimu terlalu rendah, dan kau masih belum cukup kuat untuk menghadapi para dewa yang benar-benar perkasa. Chen Ping mengangguk, saya mengerti. Jadi setelah mendapatkan teratai darah kali ini, saya berencana pergi ke surga ke-11 untuk mencari susu sumsum giok inti bumi, dan pada saat yang sama, saya akan mencari kesempatan untuk melakukan terobosan. Surga ke-11. Sang Master Istana berpikir sejenak, tempat itu lebih berbahaya daripada surga ke-10, dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya bahkan lebih sengit. Tetapi dengan kekuatan dan potensimu, kau bisa mencobanya. Istana Dunia Bawah Utara saya juga memiliki beberapa benteng tersembunyi di surga ke-11, yang dapat memberi Anda beberapa informasi dan bantuan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah token berbentuk berlian berwarna biru es dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Ini adalah token Dunia Bawah Utara. Dengan token ini, kau bisa mendapatkan bantuan di benteng Istana Dunia Bawah Utaraku di surga ke-11. Chen Ping mengambil token itu, terasa sangat dingin saat disentuh. Bagian depannya diukir dengan karakter Ming Ming. Sedangkan bagian belakangnya dihiasi dengan pola kepingan salju yang rumit. Dia menerima hadiah itu dengan hati-hati, sambil berkata, terima kasih, Tuan Istana. Chen Ping dengan hati-hati menyimpan token itu. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Master Istana, dia sepenuhnya mampu menjelajah ke surga ke-11 atau bahkan ke-12. Sepertinya, tinggal di sini adalah perintah dari cabang utama para dewa, yang mencegahnya untuk berkeliaran. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kau adalah penerus Sword Star, sama seperti juniorku. Nada bicara kepala istana melunak secara signifikan, kalian semua akan beristirahat di aula ini malam ini, dan saya akan meminta seseorang membawakan kalian pil penyembuhan. Besok pagi,
Aku akan membawamu untuk mengambil teratai darah dan memberitahumu beberapa peringatan mengenai surga ke-11. Dia berdiri, istirahatlah. Tuan Istana, saya tidak tahu sebelumnya bahwa saya telah membunuh begitu banyak murid dari Istana Dunia Bawah. Utara Anda, saya, melihat bahwa rombongan istana hendak pergi, Chen Ping berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, kata kepala istana sambil melambaikan tangannya dengan lembut. Di dalam penghalang cahaya transparan, murid-murid Istana Dunia Bawah Utara yang telah dibunuh Chen Ping terbaring. Satu persatu, bahkan penjara dingin Jenderal Lahi ketiga pun ada di sana. Namun, orang-orang ini tampak sedang tidur. Jangan khawatir, selama mereka berada di dataran es ini, jiwa mereka tidak akan hancur dan akan pulih. Setelah mengatakan itu, kepala istana pun pergi, meninggalkan Chen Ping dan dua orang lainnya di aula samping yang sunyi. Raja Iblis Awan Merah tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Chen Ping, itu luar biasa. Ada harapan untuk teratai darah. Ya, Chen Ping mengangguk dengan antusias. Tak lama setelah kepala istana pergi, beberapa pelayan wanita ilahi memasuki aula samping sambil membawa nampan giok berisi es. Nampan itu berisi beberapa jenis pil sebening kristal yang mengeluarkan aroma obat yang harum, serta beberapa camilan yang terbuat dari buah-buahan spiritual unik dari dataran es dan sepanci teh spiritual yang mengepul. Kepala istana menginstruksikan agar tamu kehormatan kita beristirahat dan memulihkan diri. Suara kepala pelayan itu dingin dan acuh tak acuh. Setelah membungkuk, dia meletakkan barang-barang itu dan pergi. Dengan tenang, Raja Iblis Awan Merah mengambil sebotol pil, membukanya, dan aroma obat itu sangat menyengat. Hanya dengan menciumnya saja, darah dan kinya yang bergejolak menjadi jauh lebih tenang. Ini semua adalah obat penyembuhan berkualitas tinggi. Penguasa Istana Dunia Bawah Utara sungguh bijaksana. Ling Xuang juga meminum pil dan menutup matanya untuk mengatur pernapasannya. Luka-lukanya tidak terlalu serius. Masalah utamanya adalah meridiannya terkikis oleh energi dingin dari Sutra Jiwa Es. Xuan Ming, yang membutuhkan waktu untuk sembuh. Chen Ping mengeluarkan pil untuk memulihkan kekuatan abadinya dan menelannya. Kemudian dia melihat pil penyembuhan itu dan berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, "Senior, pil ini ringan tetapi ampuh, sangat cocok untuk Anda. Menyembuhkan luka Anda." Raja Iblis Awan Merah tidak bertele-tele. Dia memang perlu pulih secepat mungkin. Ling Yue masih menunggu teratai darah untuk menyelamatkan nyawanya, dan setiap penundaan meningkatkan risiko. Unicorn api kecil itu berbaring di kaki Chen Ping, tampak agak lelah. Telah mengerahkan banyak energi dalam pertempuran sengitnya dengan gunung barbar itu, dan sekarang sedang tertidur dengan mata setengah terpejam. Nyala api keemasan di sekitarnya meredup konsiderably. Chen Ping dengan lembut mengelus kepalanya dan menyuntikkan secercah kekuatan abadi yang kacau ke dalam tubuhnya untuk membantunya pulih. Unicorn api kecil itu menggesekkan tubuhnya dengan nyaman ke tangan Chen Ping, mengeluarkan suara mendengkur yang lembut. Malam itu, mereka bertiga dengan tenang memulihkan diri di sebuah lorong samping. Sesekali, suara langkah kaki teratur para tentara yang berpatroli dapat terdengar di luar aula, bersamaan dengan deru angin dan salju yang tak henti-hentinya di atas dataran es yang jauh. Sembari menyembuhkan luka-lukanya, Chen Ping teringat akan kata-kata yang telah diucapkan oleh kepala istana. Dewa, Kaisar Dewa, alam abadi emas, permusuhan 10.000 tahun. Informasi ini memberinya pemahaman yang lebih jelas tentang Protos, tetapi juga memberinya tekanan. Alam keabadian emas adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia pandangi sekarang. Adapun saya sendiri, saya adalah immortal surgawi tingkat pertama. Meskipun kekuatan tempur saya jauh melampaui yang lain di tingkat yang sama, dan saya bahkan dapat membunuh immortal tingkat 8 puncak, saya mungkin tidak akan mampu menahan satu kentut pun dari immortal emas. Kekuatan kita masih terlalu lemah. Chen Ping berpikir dalam hati, aku harus pergi ke surga ke-11. Hanya di sana aku bisa berkembang lebih cepat. Aku perlu mendapatkan susu sumsum giok inti bumi dan menemukan rumput jiwa lahi 9 lubang, tetapi yang lebih penting,
Aku perlu menemukan kesempatan untuk melakukan terobosan. Kekuatan abadi miliknya yang kacau meliputi segala sesuatu, tetapi sumber daya dan wawasan yang dibutuhkan untuk terobosannya lebih banyak dan lebih sulit daripada yang dimiliki oleh kultivator biasa. Dia telah mencapai ambang batas peringkat kedua alam dewa abadi, tetapi dia selalu merasa ada sesuatu yang masih kurang. Saat sinar fajar pertama menerobos jendela kristal es ke aula samping keesokan paginya, Chen Ping perlahan membuka matanya. Setelah semalaman beristirahat, kekuatan abadinya pulih hingga 70–80%, dan luka-lukanya pada dasarnya sembuh. Kelelahan ringan yang tersisa di jiwanya akibat penggunaan paksa, memutus kekosongan, juga hilang berkat ramuan tersebut. Ling Xuang dan Raja Iblis Awan Merah juga terbangun satu persatu, dan warna kulit mereka telah jauh lebih baik. Unikorn api kecil itu juga berdiri dengan penuh semangat, dan nyala api kemasan di sekeliling tubuhnya kembali bersinar terang. Tepat saat itu, pintu istana terbuka tanpa suara, dan kepala istana muncul di pintu masuk. La masih mengenakan gaun putih polos, tetapi rambutnya ditata lebih rapi hari ini, menunjukkan berkurangnya kesedihan dari semalam dan lebih banyak kesan ketenangan dan martabat. "Bagaimana istirahatmu?" tanya kepala istana. "Terima kasih atas obatnya, Tuan Istana. Saya jauh lebih baik sekarang," kata Chen Ping sambil berdiri. "Baiklah kalau begitu." Kepala istana mengangguk. "Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke kolam dingin." Ketiganya segera mengikuti. Sang kepala istana tidak membawa banyak pengiring, hanya 4 gadis suci yang tenang. Rombongan itu berjalan, melewati kompleks istana, menuju ke 3 puncak es di bagian belakang. Orang-orang dari Istana Dunia Bawah Utara yang mereka temui di sepanjang jalan, baik prajurit maupun pelayan, semuanya membungkuk dengan hormat kepada kepala istana, tetapi tatapan mereka terhadap Chen Ping dan para sahabatnya jauh lebih rumit. Ada rasa ingin tahu, permusuhan, dan sedikit rasa ingin tahu. Jelas, berita tentang kepala istana yang secara pribadi menerima dan menampung ketiga orang itu tadi malam telah menyebar ke seluruh istana. Setelah melewati berbagai istana dan jembatan beratap, akhirnya kami sampai di sebuah gerbang samping yang terpencil. Mendorong gerbang itu hingga terbuka, kami melihat cekungan di luar, dengan kolam dingin jiwa darah hanya beberapa ratus kaki jauhnya. Saat itu, hari sudah terang benderang, aurora telah memudar, tetapi hamparan es masih diselimuti kabut abu-abu. 3 puncak es yang menjulang tinggi, seperti 3 raksasa yang diam, menjaga cekungan di tengahnya. Permukaan kolam es tetap berwarna merah gelap, seperti darah, dan kuncup teratai darah di tepi kolam sedikit bergetar diterpa angin. Pagi, tampak lebih penuh daripada malam sebelumnya. Teratai darah akan segera mekar. Sang kepala istana menatap kuncup bunga itu dan berkata dengan lembut, "Masa mekarnya hanya 3 hari, kau datang tepat pada waktunya." Raja Iblis Awan Merah gemetar karena kegembiraan, matanya tertuju pada teratai darah, seolah-olah dia melihat harapan kebangkitan Ling Yue. Tetapi, sang kepala istana mengganti topik pembicaraan, "Jika kau ingin memanen teratai darah, persetujuanku saja tidak cukup." Jantung Chen Ping berdebar kencang. "Apa maksud Tuan Istana?" Kolam dingin jiwa darah adalah tempat yang terbentuk secara alami dengan yin ekstrim dan racun dingin. Fakta bahwa teratai darah jiwa es berusia 1000 tahun ini dapat tumbuh di sini adalah hal yang luar biasa. Kepala istana menjelaskan, bukan tanpa pemilik, melainkan, ia memiliki penjaganya sendiri. Para penjaga, Chen Ping dan 2 orang lainnya menatap kolam dingin itu bersamaan. Kolam itu tenang dan sunyi, dan selain warnanya yang merah gelap menyeramkan dan airnya yang sangat dingin, tidak ada yang istimewa dari kolam itu. Itu tidak ada di dalam air. Sang kepala istana menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya dan menunjuk ke puncak es tertinggi dari ketiga puncak tersebut. Itu dia. Chen Ping melihat ke arah yang ditunjuknya dan melihat sebuah gua es besar di tengah puncak es. Pintu masuk gua diselimuti kabut dingin yang abadi, mengaburkan bagian dalamnya, tetapi orang dapat samar-samar merasakan aura yang sangat halus namun luar biasa kuat yang terpancar dari dalam. Aura itu, kuno, dingin, dan megah,
membawa keganasan buas yang unik bagi binatang liar. Itulah, pupil mata Chen Ping sedikit menyempit. Hewan roh penjaga teratai darah jiwa es juga merupakan salah satu penduduk asli sejati dari dataran es abadi ini. Sang kepala istana berkata perlahan, La telah menjaga teratai darah di sini selama lebih dari 1000 tahun dan memiliki hubungan simbiosis khusus dengan teratai darah. Teratai darah tumbuh dengan menyerap racun dingin dan energi darah dari urat bumi, sementara ia berkembang dengan menyerap esensi dingin murni yang dipancarkan oleh teratai darah. Untuk memanen teratai darah, Anda harus mendapatkan persetujuannya, atau mengalahkannya. Wajah Raja Elblis Awan Merah memucat, mengalahkannya. Binatang roh itu, apa kekuatannya? Sang kepala istana meliriknya, ketika aku pertama kali tiba ribuan tahun yang lalu, dia sudah menjadi dewa abadi tingkat 7. Sekarang, aku tidak tahu kekuatannya. Ribuan tahun yang lalu, dia sudah berada di peringkat ke-7 alam dewa abadi. Raja Elblis Awan Merah tersentak, harapannya yang baru saja bangkit kembali jatuh ke titik terendah. Keberadaan seperti itu, apalagi mereka, bahkan jika kepala istana sendiri yang bertindak, mungkin tidak akan mampu mengalahkannya dengan mudah. Chen Ping juga mengerutkan kening. Peringkat ke-7 dari Dewa Abadi Surgawi. Selama beberapa ribu tahun terakhir, jika lawan berhasil menembus kekuatan mereka, mereka akan mencapai peringkat ke-8 atau ke-9 dari alam Dewa Abadi, atau bahkan lebih tinggi. Ini melampaui batas kemampuan yang bisa dia tangani saat ini. Sekalipun dia mengerahkan seluruh kemampuannya dan menggunakan semua kartu andalannya, paling banter dia hanya bisa mengalahkan Dewa Abadi tingkat 8, dan dia masih bisa bertahan melawan Dewa Abadi tingkat 9. Namun, jika makhluk roh itu menjadi lebih kuat lagi, aku akan berada dalam masalah. Selain itu, dalam keadaan normal, kultivator manusia tidak akan mampu menandingi makhluk spiritual seperti itu pada tingkat kultivasi yang sama. Tuan Istana, apakah tidak ada cara lain? Tanya Ling Xuang dengan cemas. Memiliki. Sang Master Istana mengangguk. Aku bisa mencoba berkomunikasi dengannya dan menukarnya dengan harta karun yang nilainya setara. Namun, makhluk ini sombong dan ganas, dan telah menjalin ikatan yang dalam dengan teratai darah. Selama 1000 tahun, mungkin ia tidak akan setuju. Selain itu, yang paling dibencinya adalah aura fana pada kultivator manusia. Kemarin, kau berjuang sampai ke sini dengan darahmu yang berkobar di langit, yang mungkin sudah membuatnya waspada. Fakta bahwa ia tidak langsung menyerang adalah karena aku. Chen Ping terdiam sejenak, lalu bertanya, bagaimana jika komunikasi gagal? Kalau begitu, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Sang Master Istana berkata dengan tenang, aku dapat untuk sementara menonaktifkan susunan pelindung di luar kolam dingin agar kau dapat memasuki cekungan tersebut. Namun, apakah kau dapat memperoleh teratai darah bergantung pada kemampuanmu? Tidak bisakah Master Istana membantu? Raja Iblis Awan Merah tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Sang kepala istana menggelengkan kepalanya, aku telah membuat kesepakatan dengannya bahwa kami tidak akan saling mengganggu, lah menjaga teratai darah, dan aku tidak akan memasuki wilayah yang suram itu. Akulah penguasa istana dunia bawah utara, dan istana itu tidak akan menyerang rakyatku. Jika aku bertindak, itu akan melanggar perjanjian, dan jika istana itu mengamuk, seluruh istana dunia bawah utara akan menderita. Kemudian kepala istana menatap Chen Ping, saya dapat memberitahu Anda bahwa binatang buas ini memiliki jejak garis keturunan naga es kuno. Meskipun bukan darah murni, itu tetap luar biasa, lah sangat peka terhadap kekuatan naga dan aura binatang suci. Jika Anda memiliki metode khusus, Anda mungkin dapat mencobanya. Garis keturunan naga es kuno. Kekuatan naga. Hati Chen Ping tergerak. La memiliki darah naga emas murni, sementara pihak lainnya adalah binatang roh. Bahkan binatang suci pun akan berlutut dan menyembah saat melihatnya, seekor naga emas. Meskipun garis keturunan naga emas Chen Ping belum dapat sepenuhnya dilepaskan, garis keturunan itu masih murni. Mungkin, tidak ada salahnya mencoba. Jadi begitu, Chen Ping menarik napas dalam-dalam, tatapan penuh tekad terpancar di matanya.
Mohon, Master Istana, buka formasi. Besar itu untukku. Aku akan pergi menemui binatang roh penjaga itu. Chen Ping, seru Raja Iblis Awan Merah dengan cemas, itu adalah binatang buas setidaknya peringkat kelima dari alam abadi sejati. Kau, senior, ini satu-satunya harapan kita. Chen Ping menyela, apapun yang terjadi, aku harus mencoba. Senior Ling Yue tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Raja Iblis Awan Merah membuka mulutnya, tetapi akhirnya menghela napas panjang, dan menepuk bahu Chen Ping. Dengan keras, hati-hati. Jika keadaan tidak berjalan sesuai rencana, segera mundur. Kita akan memikirkan cara lain untuk menghadapi Ling Yue. Ling Xuang menatap Chen Ping dengan cemas, tetapi karena tahu dia tidak bisa membujuknya, dia hanya bisa berbisik. Senior, Anda harus kembali dengan selamat. Chen Ping mengangguk kepada mereka berdua, lalu menepuk kepala unicorn api kecil itu, anak kecil, kami mungkin membutuhkan bantuanmu kali ini. Kilin kecil yang bisa menyemburkan api itu menggesekkan tubuhnya ke tangannya, matanya menyala-nyala dengan semangat bertarung, dan mengeluarkan geraman rendah, menandakan bahwa ia siap bertarung kapan saja. Sang kepala istana memandang Chen Ping, secerca persetujuan terpancar di matanya, kau berani. Ingat, jika keadaan menjadi tak tertahankan, segera mundur ke tepi lembah. Aku akan mengaktifkan kembali formasi besar untuk memastikan keselamatanmu untuk sementara waktu. Setelah mengatakan itu, dia membuat segel tangan, melafalkan mantra, dan pola ilahi kristal es di antara alisnya menyala. Berdengung, susunan pelindung terlarang yang menyelimuti cekungan itu mulai berfluktuasi dengan hebat, dan tirai cahaya biru es beriak seperti air. Di depan Chen Ping, sebuah celah perlahan terbuka, cukup lebar untuk dilewati satu orang. Dari dalam celah itu, aura racun dingin dan darah yang lebih kuat menyembur keluar, menyebabkan Chen Ping menggigil. Tanpa sadar, pergilah, kata kepala istana. Tanpa ragu-ragu lagi, Chen Ping mengangguk kepada Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang, lalu menangkupkan kedua tangannya memberi hormat kepada kepala istana. Dalam sekejap, ia berubah menjadi seberkas cahaya, melewati celah, dan memasuki cekungan. Kilin kecil yang bisa menyemburkan api itu mengeluarkan raungan rendah dan mengikuti dari dekat. Retakan pada formasi besar itu tertutup dengan cepat setelah Chen Ping masuk, mengembalikan formasi tersebut ke keadaan semula. Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang berdiri dengan gugup di luar formasi besar, menatap tajam punggung Chen Ping. Sang kepala istana berdiri dengan tenang, tatapannya dalam, tenggelam dalam pikiran. Saat Chen Ping melangkah masuk ke dalam cekungan itu, dia merasa suhu di sekitarnya setidaknya 10 kali lebih rendah daripada di luar. Dingin yang menusuk tulang seolah membekukan jiwanya. Meskipun dia menggunakan kekuatan keabadian kekacauan untuk melindungi dirinya, dia tetap merasakan hawa dingin meresap ke dalam tubuhnya. Es di bawah kakiku tidak berwarna putih bersih, melainkan memiliki pola merah darah samar, seolah-olah darah mengalir. Di bawah es, udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat dan racun yang mengerikan, menghirupnya bahkan memperlambat aliran energi abadi seseorang. Racun flu yang sangat ampuh. Chen Ping merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan segera menahan napas, memfokuskan energinya pada energi internal. Kilin bertipe api kecil itu juga tampak agak tidak terbiasa dengan kondisi tersebut. Sebagai binatang suci bertipe api, kekuatannya akan sedikit tertekan di lingkungan yang sangat dingin seperti itu. Namun, ia tetap berdiri tegak dan mengikuti Chen Ping dari dekat, api kemasan berkobar hebat di tubuhnya, menghilangkan hawa dingin di sekitarnya. Cekungan itu tidak besar, jarak dari tepi ke kolam dingin di tengahnya hanya beberapa ratus kaki. Chen Ping bergerak maju dengan hati-hati, indera ilahinya sepenuhnya aktif, waspada terhadap sekitarnya. Saat kolam itu semakin dekat, teratai darah jiwa es yang berusia 1000 tahun itu menjadi semakin jelas. 9 daun teratai itu sebening kristal, seperti batu rubi yang diukir, dengan darah seolah mengalir di dalam pembuluh darahnya. Kuncup bunga di tengah sudah sedikit terbuka. Anda dapat melihat samar-samar kelopak berwarna merah darah di dalamnya, dan aroma aneh bercampur dengan bau darah terpancar darinya.
Aroma itu dapat membersihkan pikiran dan jiwa Anda, tetapi juga memiliki daya tarik yang aneh. Akan segera dibuka, sesuai harapan. Chen Ping sangat gembira dan mempercepat langkahnya. Namun, tepat ketika dia masih berjarak 100 kaki dari kolam es itu. Mengaum, suara gemuruh yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar dari gua es di lereng gunung puncak es tertinggi di sebelahnya. Raungan itu seperti suara binatang purba yang terbangun, membawa gelombang kejut mengerikan yang membuat permukaan es di seluruh cekungan bergetar hebat, dan lapisan es di bawah kaki Chen Ping retak dengan celah yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, tekanan mengerikan yang seluas lautan dan sedingin penjara menerjang keluar dari gua es seolah-olah itu adalah kekuatan nyata, langsung menyelimuti seluruh cekungan. Di bawah tekanan yang mencekam ini, Chen Ping merasa seolah-olah ia telah menjadi perahu kecil di tengah badai dahsyat, yang bisa hancur kapan saja. Dia mengerang dan dengan cepat mengaktifkan kekuatan keabadian kekacauan miliknya, membentuk lapisan perisai. Cahaya kabur di tubuhnya, sebelum dia hampir tidak bisa berdiri. Kilin api kecil itu terpaksa sedikit menekuk anggota tubuhnya karena tekanan yang luar biasa, mengeluarkan geraman rendah saat api keemasan berkobar liar di sekitar tubuhnya, melawan tekanan yang sangat besar. Alam abadi surgawi, puncak peringkat ke-9, ekspresi Chen Ping berubah serius. Dilihat dari intensitas tekanannya, binatang roh penjaga itu terlalu kuat. Ledakan, kabut dingin di pintu masuk gua es bergolak hebat, lalu sesosok besar perlahan muncul dari dalam gua. Itu tadi seekor naga. Tidak, itu bukan naga sungguhan. Kepalanya menyerupai naga, tetapi hanya memiliki satu tanduk, yang berwarna biru es dan sebening kristal. Tubuhnya menyerupai ular piton raksasa, namun ditutupi sisik biru es seukuran telapak tangan, masing-masing seperti safir paling sempurna, memantulkan kilau dingin. La tidak memiliki cakar di bawah perutnya, tetapi memiliki sepasang sayap tipis, hampir transparan, berwarna biru SD. Kedua sisi tubuhnya, benda itu panjangnya lebih dari 100 kaki dan setebal rumah, melayang di udara seperti gunung kecil. Pupil matanya yang sebesar lentera, berwarna biru es dan vertikal, menatap dingin dan tanpa ampun ke arah Chen Ping. Dan unikorn api kecil di bawahnya, matanya dipenuhi dengan pengamatan, penghinaan, dan sedikit kemarahan karena meras tersinggung. Makhluk mitos kuno naga es. Meskipun bukan naga sejati berdarah murni, ia tetap merupakan makhluk yang kuat di antara makhluk mitos tipe naga. Memiliki sedikit garis keturunan naga sejati dan menguasai kekuatan es yang luar biasa, membuatnya sangat kuat dan menakutkan. Manusia juga memiliki kilin api kecil. Naga es itu berbicara, suaranya sedingin dan setajam es yang bergesekan. Selama puluhan ribu tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang berani menerobos masuk ke wilayahku. Bukankah kau, gadis kecil, sudah diberitahu aturannya? Gadis kecil, yang disebutkan itu jelas merujuk pada penguasa istana dunia bawah utara. Mengingat usianya yang mencapai puluhan ribu tahun, tidak mengherankan jika ia memanggil kepala istana dengar sebutan, gadis kecil. Meskipun aura yang menekan menyelimutinya, Chen Ping menggenggam tangannya dan berkata, Junior Chen Ping. Memberi salam kepada senior, gangguan saya tidak dapat dihindari. Saya membutuhkan teratai darah jiwa es 1000 tahun. Ini untuk menyelamatkan seseorang, dan saya mohon pengertian senior. Saya bersedia menukarkannya dengan harta karur, yang nilainya setara, menyelamatkan mereka. Secerca ejekan terlintas di pupil vertikal raksasa naga es itu. Apa hubungannya nyawa semut denganku? Teratai darah ini telah hidup berdampingan denganku selama 10.000 tahun dan sudah menjadi milikku. Mengingat, kau diizinkan masuk oleh seorang gadis kecil, segeralah keluar dari sini, dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Sikapnya persis sama dengan sikap kedua jenderal ilahi kemarin, angkuh dan acuh tak acuh. Hati Chen Ping mencekam, menyadari bahwa harapan untuk bernegosiasi sangat tipis. Tetapi dia tetap mencoba, senior. Teratai darah sangat penting bagi saya. Saya bersedia menukarkannya dengan sesuatu. Naga es tetap tak terpengaruh, Lelucon macam apa ini? Manusia rendahan sepertimu mungkin punya apa? Perk, dari sini sekarang juga,
Atau aku tak keberatan mencicipi rasa kultivator manusia dan binatang suci Qilin. Lidahnya yang besar menjilati bibirnya, dan matanya memancarkan kilatan ganas. Merasakan permusuhan, Qilin api kecil itu meraung, nyala api keemasannya berkobar saat ia memperlihatkan taringnya ke arah naga es. Sepertinya tidak ada ruang untuk negosiasi. Chen Ping perlahan menghunus pedang pembunuh naga, matanya menajam. Karena itu, junior ini tidak punya pilihan selain menyinggung perasaanmu. Oh, kamu ingin mengambil langkah selanjutnya. Naga es itu sepertinya telah mendengar sesuatu yang menggelikan. Tubuhnya yang besar sedikit bergoyang, menimbulkan embusan angin. Hanya seorang dewa langit tingkat 1, ditambah seorang Qilin tingkat 7, berani menantangku. Keberanian yang patut dipuji, tetapi sungguh bodoh. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, ia mengayunkan ekornya yang besar dengan ganas. Ledakan, sebuah pita biru, dengan diameter lebih dari 10 kaki dan seluruhnya terbentuk dari es yang sangat keras. Menghantam Chen Ping dan unicorn api kecil itu seperti pilar yang runtuh. Dimanapun pita itu lewat, ruang tersebut membeku, memperlihatkan retakan hitam halus, dan udara dingin yang mengerikan menyebabkan permukaan es di bawahnya langsung membeku menjadi lapisan es setebal beberapa kaki. Kekuatan serangan ini telah melampaui ranah Dewa Abadi dan mencapai tingkat Dewa Sejati. Minggir, Chen Ping berteriak tajam, dan dia serta unicorn api kecil itu menghindar ke samping secara bersamaan. Ledakan, pita biru es itu menghantam es, menyebabkan tanah bergetar hebat. Sebuah kawah raksasa dengan diameter lebih dari 50 kaki muncul. Kristal es di dalam kawah hancur berkeping. Keping, dan dasarnya tak terbayangkan. Udara dingin yang mengerikan menyembur keluar dari kawah, membekukan ruang. Dalam radius 100 kaki di sekitarnya menjadi dunia kristal es. Meskipun Chen Ping berhasil menghindari benturan langsung, dia tetap terkena dampaknya, menyebabkan kekuatan abadi kekacauan pelindungnya berfluktuasi hebat dan darahnya mendidih. Qilin api kecil itu bernasib lebih buruk, nyala api emasnya sedikit meredup karena diserang oleh energi yang sangat dingin. Waktu reaksi mereka tidak lambat. Naga es itu mencibir, membuka mulutnya yang besar, dan menyemburkan aliran napas biru es. Napas itu bukanlah api, melainkan hukum es yang sangat terkonsentrasi. Kemanapun ia lewat, bahkan cahaya pun membeku dan terdistorsi, membentuk lorong biru es aneh yang seketika membawanya ke sisi Chen Ping. Tubuh emas yang tak bisa dihancurkan. Chen Ping tak berani lengah dan sepenuhnya mengaktifkan kekuatan keabadian kekacauan miliknya, menyelimuti seluruh tubuhnya dengan lapisan sisik emas. Qilin api kecil itu juga membuka mulutnya dan menyemburkan pilar api emas, mencoba untuk menangkis serangan napas tersebut. Tertawa, pilar api keemasan bertabrakan dengan hembusan napas biru es, menghasilkan suara mendesis yang keras, dan gumpalan kabut putih besar naik ke atas. Namun, kobaran api Qilin kecil itu jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pilar api emas terus-menerus tertekan dan padam, sementara napas biru es terus menerjang ke arah Chen Ping dengan momentum yang tak terbendung. Bang! Perisai kekacauan bertabrakan dengan semburan napas itu, menghasilkan suara benturan yang tumpul dan menggema. Chen Ping merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang menghampirinya. Perisainya seketika dipenuhi retakan, dan dia terlempar ratusan kaki jauhnya seolah-olah dihantam oleh gunung suci kuno. Dia jatuh dengan keras ke atas es dan memuntahkan seteguk darah yang bercampur dengan kristal es kecil. Qilin api kecil itu juga tersapu oleh gelombang kejut dari semburan napas tersebut, menjerit dan berguling-guling, dengan banyak sisiknya hancur dan api keemasannya hampir padam. Hanya dalam 2 gerakan, Chen Ping dan Little Fire Qilin terluka parah. Kekuatan seorang dewa abadi tingkat 9 puncak sangat menakutkan. Terlalu lemah. Naga es menggelengkan kepalanya, matanya penuh dengan rasa jijik. Kupikir aku bisa meregangkan ototku, tapi aku tidak menyangka akan dikalahkan semudah ini. Baiklah, mari kita akhiri ini secepatnya. La perlahan mengangkat cakar depannya yang besar, ujungnya berkilauan dengan cahaya dingin, dan hendak menyerang Chen Ping. Jika serangan cakar itu mengenai sasaran dengan tepat,
Chen Ping mungkin akan langsung hancur berkeping-keping di tempat. Di luar formasi besar itu, Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang menyaksikan dengan mata merah, berharap mereka bisa bergegas masuk untuk membantu, tetapi mereka terhalang oleh formasi tersebut dan hanya bisa menyaksikan dengan putus asa. Sang kepala istana sedikit mengerutkan kening, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia tidak berbicara. Di saat-saat kritis antara hidup dan mati, tatapan kegilaan terlintas di mata Chen Ping. Aku tidak bisa mati di sini. Aku benar-benar tidak bisa. Dia menggigit lidahnya keras-keras, menyemburkan seteguk darah ke pedang pembunuh naga. Pada saat yang sama, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan, dan kekuatan abadi yang kacau, teratai api yang kacau, dan darah naga sejati di dalam tubuhnya mulai membakar dan menyatu dengan liar. Dengan darahku, panggil namaku yang sebenarnya. Dengan jiwaku, bimbing wujudku yang sebenarnya. Transformasi kekacauan menjadi naga, transformasi naga emas. Chen Ping meraung, suaranya membawa irama kuno dan agung. Angkat kepala tinggi, raungan naga, lebih kuno, lebih megah, dan lebih mengguncang jiwa daripada raungan naga es, tiba-tiba meletus dari tubuh Chen Ping. Ini bukan hantu, ini bukan ilusi. Itu adalah raungan yang sesungguhnya, berasal dari kedalaman garis keturunan seseorang, milik naga purba. Saat raungan naga bergema, cahaya keemasan yang menyilaukan menyembur dari tubuh Chen Ping. Buas, cahaya keemasan itu murni, suci, dan agung, membawa tekanan yang tak tertandingi yang melampaui semua binatang. Di dalam cahaya keemasan itu, tubuh Chen Ping mulai mengalami perubahan yang mencengangkan. Sisik naga emas yang halus muncul di permukaan kulitnya. Tangannya berubah menjadi cakar naga, ujung jarinya tajam seperti senjata ilahil. Di dahinya, dua tanduk naga kecil, yang memancarkan keagungan tak berujung, perlahan muncul. Di belakangnya, ekor naga yang tebal dan kuat menjulur keluar, menghancurkan permukaan es. Matanya berubah menjadi pupil vertikal berwarna emas murni, dingin, agung, dan acuh tak acuh terhadap segalanya. Kekuatan seekor naga, yang lebih kuno, lebih murni, dan lebih mulia daripada naga es, menyebar dari Chen Ping seperti gelombang pasang, seketika memenuhi seluruh cekungan. Di bawah kekuatan naga ini, tekanan dahsyat naga es yang semula dahsyat mencair dan surut seolah-olah es dan salju. Bertemu dengan terik matahari, cakar raksasa yang hendak dilayangkan naga es itu tiba-tiba berhenti di udara. Pupil matanya yang besar, berwarna biru es dan vertikal, dipenuhi dengan keterkejutan, kengerian, dan secercah ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari lubuk hatinya. Ini, tekanan seekor naga sejati. Untuk pertama kalinya, suara Bingci bergetar, mustahil. Bagaimana mungkin manusia memiliki darah naga murni sejati? Seperti ini, kau, siapa sebenarnya kau? Chen Ping tidak menjawab. Pada saat itu, ia merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas, tetapi pada saat yang sama ia berada di bawah beban yang sangat berat. Transformasi naga kekacauan adalah teknik terlarang yang ia gunakan untuk mensimulasikan wujud naga sejati dan merangsang darah serta ki naga sejati dengan kekuatan abadi kekacauannya. Teknik ini sangat ampuh, tetapi juga memberikan beban yang besar pada tubuh fisik dan jiwa, dan tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama. Dia harus bertindak cepat. Sekarang, apakah saya memenuhi syarat untuk mengambil teratai darah? Chen Ping berbicara, suaranya seperti gesekan logam, membawa keagungan dan ketidakpedulian unik dari ras naga. Tubuh naga es yang besar itu sedikit bergetar, kilatan ganasnya digantikan oleh rasa takut. La memiliki sedikit garis keturunan naga es, yang sudah cukup luar biasa di antara makhluk mitos tipe naga. Namun, ketika dihadapkan dengan tekanan sejati dan murni dari seekor naga sungguhan, penindasan garis keturunan itu berakibat fatal, sama seperti rakyat yang melihat raja, atau tikus yang melihat kucing. Itu adalah kekaguman naluriah yang terukir di dalam tulang. Kamu, naga es itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya berubah menjadi isak tangis yang lirih. Tubuhnya yang besar perlahan-lahan turun, akhirnya berbaring telentang di atas es dan menundukkan kepalanya yang
Gagah. Ini menandakan penyerahan diri. Di luar formasi besar itu, Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang terstunet. Ekspresi terkejut terpancar di mata Master Istana saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tekanan naga yang begitu murni. Bintang pedang, siapakah penerus yang kau pilih? Chen Ping menghela napas lega melihat naga es menyerah, tetapi tidak berani bersantai sedikitpun. Dia mempertahankan wujud transformasi naga emasnya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju kolam es. Naga es itu tergeletak di tanah, tidak berani bergerak, bahkan tidak berani menatap Chen Ping. Sesampainya di tepi kolam es, Chen Ping memandang teratai darah jiwa es yang berusia 1000 tahun itu. Kuncup bunga itu sudah terbuka setengahnya, kelopak merah tuanya berkilauan dan mengeluarkan aroma yang memikat. Dia mengulurkan tangan dan dengan hati-hati memetik seluruh bunga teratai darah, beserta akarnya, lalu menempatkannya ke dalam kotak giok yang telah disiapkan, dan menyegelnya dengan aman. Sepanjang proses itu, naga es mengamati dalam diam, sedikit keraguan terlihat di matanya, tetapi sebagian besar adalah kekaguman. Setelah memetik bunga teratai merah, Chen Ping tidak berlama-lama dan berbalik berjalan menuju tepi lembah. Unicorn api kecil itu berjalan terlatih-tatih, matanya dipenuhi kekaguman saat memandang Chen Ping. Barulah setelah Chen Ping melangkah keluar dari celah formasi, naga es itu perlahan mengangkat kepalanya, menatap ke arah yang ditinggalkan Chen Ping, pupil vertikalnya yang besar menampilkan ekspresi yang kompleks. Seekor naga sejati telah muncul di dunia. Dunia ini akan segera berubah, gumamnya pelan, lalu perlahan mundur ke dalam gua es. Kabut dingin sekali lagi menyelimuti pintu masuk gua, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Setelah keluar dari formasi, Chen Ping segera menonaktifkan transformasi naga emas. Cahaya keemasan itu menghilang, dan dia kembali ke wujud manusia, tetapi wajahnya sepucat kertas, dan tubuhnya terhuyung-huyung, hampir tidak mampu berdiri. Memaksa menggunakan teknik terlarang sambil mempertahankan tekanan seekor naga sejati terlalu melelahkan. Seandainya bukan karena tubuh fisiknya yang kuat dan dukungan dari kekuatan abadi yang kacau, dia mungkin sudah pingsan sekarang. Chen Ping, Raja Iblis Awan Merah bergegas maju untuk membantunya. Ling Xuang juga bergegas mendekat, matanya penuh kekhawatiran. Sang kepala istana menatap Chen Ping dalam-dalam, melambaikan tangannya untuk menghilangkan formasi besar itu. Lalu mengeluarkan pil biru es dan memberikannya kepada Chen Ping, minumlah ini akan segera memulihkan vitalitasmu. Chen Ping menerima pil itu tanpa basa-basi dan menelannya. Pil itu langsung meleleh begitu masuk ke mulut, dan kekuatan pengobatan yang lembut namun ampuh dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh, memperbaiki meridian yang rusak dan jiwa, serta mengisi kembali energi vital yang terkuras. Wajah pucatnya dengan cepat kembali merona. Terima kasih, Tuan Istana. Chen Ping menyatukan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Sang kepala istana melambaikan tangannya, pandangannya tertuju pada kotak giok dingin di tangan Chen Ping. Sekarang kau sudah memiliki teratai darah, kembalilah ke istana untuk beristirahat dan memulihkan diri. Sang Master Istana memimpin Chen Ping dan yang lainnya kembali ke Istana Dunia Bawah Utara. Setelah kepala istana pergi, Chen Ping dan dua orang lainnya kembali ke aula samping untuk beristirahat sejenak. Raja Iblis Awan Merah menggenggam erat kotak giok yang berisi teratai darah jiwa es, tangannya sedikit gemetar. Karena kegembiraan, dengan teratai darah, ada harapan, akhirnya kita melihat secercah cahaya pertama. Chen Ping, saya sangat berterima kasih dan tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih saya. Raja Iblis Awan Merah membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping, berkata, jika Ling Yue dapat diselamatkan, itu semua berkat usahamu hari ini. Aku, Awan Merah, akan mengingat ini seumur hidupku, dan akan melakukan apapun untukmu. Di masa depan, bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Chen Ping dengan cepat membantunya berdiri, senior, Anda terlalu memuji saya. Urusan senior Ling Yue adalah urusan saya. Sekarang kita memiliki teratai darah, itu baru langkah pertama. Kita masih perlu melanjutkan upaya kita untuk mendapatkan susu sumsum giok inti bumi dan rumput jiwa lahi 9 lubang. Raja Iblis Awan Merah mengangguk,
susu sumsum giok inti bumi berada di surga ke-11, dan rumput jiwa lahi. Di surga ke-11, dan rumput jiwa lahi. 9 lubang berada di surga ke-12. Kedua benda ini mungkin bahkan lebih sulit diperoleh daripada teratai darah. Chen Ping, apa selanjutnya? Tentu saja, kita harus pergi ke surga ke-11 terlebih dahulu. Chen Ping berkata tanpa ragu, bukan hanya untuk susu sumsum giok inti bumi, tetapi saya juga memiliki beberapa dendam pribadi yang harus diselesaikan. Dia teringat pada sang pemakan jiwa. Ada juga aula jalan jahat, jiwa-jiwa anggota klan Humazi masih perlu diambil dari aula jalan jahat. Ling Xuang mendengarkan dari samping, sedikit keraguan terpancar di matanya, tetapi dia tahu bahwa jalan Chen Ping terbentang di depannya, dan kekuatannya saat ini tidak cukup untuk mengikutinya ke tingkat dunia yang lebih tinggi. Seni? Oh, Ling Xuang berbicara pelan, hati-hati. Chen Ping menatapnya dan tersenyum tipis, Nona Ling Xuang, jaga dirimu juga. Sekte Pedang Xuantian masih membutuhkanmu, dan ketua Sekte Ling juga membutuhkan bantuanmu. Berlatihlah dengan tekun. Setelah aku selesai mengurus urusan di surga ke-11, aku mungkin akan kembali ke surga ke-10. Memem, Ling Xuang mengangguk dengan penuh semangat, tetapi matanya berkaca-kaca. Raja Iblis Awan Merah melirik keduanya, lalu dengan cerdik menyingkir, berpura-pura mempelajari teratai darah. Chen Ping kemudian menjemput Ling Xuang dan memulai kultivasi bersama mereka. Setelah ini, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Ling Xuang juga tahu bahwa ini mungkin kali terakhirnya. Oleh karena itu, mereka sangat proaktif. Setelah seharian semalam, Ling Xuang sudah kelelahan dan tertidur. Chen Ping kemudian mengeluarkan token kegelapan utara yang diberikan kepadanya oleh kepala istana dan memeriksanya dengan cermat. Token itu terasa dingin saat disentuh, bukan emas maupun giok. Karakter Ming Ming di bagian depannya ditulis dengan gaya yang kuat dan mengalir, mengandung jejak prinsip-prinsip Taoisme tentang es. Pola kepingan salju yang rumit di bagian belakang kemungkinan merupakan susunan identifikasi khusus. Dengan token ini, setidaknya aku akan punya tempat tinggal di surga ke-11. Chen Ping menyimpan token itu. Setengah hari kemudian, Ling Xuang telah pulih hingga sekitar 70–80% dari kondisi semula. Chen Ping berdiri dan berkata, tidak ada waktu untuk disia-siakan, mari kita berangkat sekarang. Pertama, kita akan mengantar Nona Ling Xuang kembali ke Sekte Pedang Xuantian, lalu membuka jalan menuju surga ke-11. Raja Iblis Awan Merah tentu saja tidak keberatan. Ketiganya mengucapkan selamat tinggal kepada kepala istana. Sang kepala istana tidak banyak bicara, tetapi memberikan Chen Ping beberapa botol pil penyembuhan dan selembar kertas giok berisi informasi tentang sebagian dari surga ke-11, serta memberitahunya lokasi benteng istana dunia bawah utara di surga ke-11. Ingat, kembalilah dalam keadaan hidup. Sang master istana menyimpulkan, tatapannya sejenak tertuju pada Chen Ping, bintang pedang masih menunggumu. Chen Ping mengepalkan kedua tangannya dengan sungguh-sungguh dan berkata, junior ini akan mengingat ini. Tian, setelah meninggalkan istana dunia bawah utara, mereka bertiga terbang melintasi udara menuju Sekte Pedang Xuan. Berbagai rintangan yang mereka hadapi dalam perjalanan ke sini sudah tidak ada lagi. Mungkin Master Istana telah memberi perintah, karena tidak ada lagi prajurit klan dunia bawah utara yang menghalangi jalan mereka. Beberapa hari kemudian, pegunungan Wanjian terlihat di kejauhan. Dia mencoba terbang dan mendapati bahwa kecepatannya sekitar 30% lebih lambat daripada saat dia berada di surga ke-10, dan dia juga mengonsumsi lebih banyak energi abadi. Sepertinya kekuatan akan agak tertahan di surga ke-11. Raja Iblis Awan Merah juga menyadari masalah ini. Chen Ping mengangguk, namun, dengan energi spiritual yang melimpah, kecepatan kultivasi akan lebih cepat. Mari kita pergi. Mari kita cari tempat yang ramai untuk mencari informasi terlebih dahulu. Keduanya lepas landas dan terbang menuju tepi gurun Gobi. Setelah terbang selama sekitar 2 jam, sebuah oasis muncul di depan, dengan garis-garis bangunan yang samar-samar. Terlihat di oasis tersebut, ada kota-kota. Mata Chen Ping berbinar,
dan keduanya melaju pergi. Saat Anda mendekat, Anda dapat melihatnya lebih jelas. Itu adalah kota kecil yang dibangun di atas oasis, yang mampu menampung puluhan ribu orang. Tembok kota dibangun dari batuan coklat lokal dan tingginya sekitar 10 sang. Ada para biksu yang menjaga gerbang kota. Chen Ping menyembunyikan auranya dan mendarat di luar gerbang kota bersama Raja Elblis Awan Merah. Ada 4 biksu yang menjaga gerbang, semuanya mengenakan pakaian abu-abu seragam dengan karakter pasir yang disulam di dada mereka. Aura mereka sekitar peringkat ketiga alam abadi surgawi. Chen Ping merasa agak lega. Tampaknya, meskipun surga ke-11 secara keseluruhan lebih kuat, namun tidak dipenuhi oleh para ahli. Setidaknya di kota terpencil ini, mereka yang berada di peringkat ketiga atau keempat dewa abadi sudah menjadi tulang punggung para penjaga gerbang. Berhenti. Untuk memasuki kota, Anda perlu membayar 10 batu roh tingkat rendah, atau nilai setara dalam bentuk persediaan. Seorang biksu penjaga gerbang menghentikan keduanya, nadanya tidak terlalu sopan, tetapi juga tidak arogan. Chen Ping tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia mengeluarkan 20 batu spiritual tingkat rendah dan menyerahkannya. Penjaga gerbang mengambil batu spiritual, melirik keduanya, dan melihat bahwa aura Chen Ping hanya berada di tingkat pertama alam dewa surgawi. Dia tidak bertanya lebih lanjut dan memberi isyarat agar mereka lewat. Saat memasuki kota, jalan-jalannya cukup bersih, dipenuhi berbagai toko dan kios. Para pejalan kaki tampak sibuk bergerak, sebagian besar adalah kultivator tingkat keempat atau kelima dari alam dewa surgawi. Sesekali, terlihat 1 atau 2 orang di tingkat ke-6 alam dewa surgawi, yang semuanya dikelilingi oleh para pengawal, yang jelas menunjukkan bahwa mereka berstatus tinggi. Seperti yang diharapkan, mereka yang berada di peringkat keempat atau kelima alam dewa surgawi hanyalah orang biasa di sini, sementara mereka yang berada di peringkat ke-6 dianggap sebagai ahli. Chen Ping memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi tersebut. Dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya mampu menghadapi siapapun di bawah peringkat ke-8 alam dewa abadi, dan bahkan mampu mengimbangi seseorang di peringkat ke-9. Selama kamu tidak bertemu dengan monster-monster kuno dari alam abadi, kamu seharusnya bisa melindungi diri sendiri. Mari kita cari tempat menginap dulu, dan sambil mencari, mari kita tanyakan tentang susu sumsum giok inti bumi. Chen Ping berkata kepada Raja Elblis Awan Merah. Keduanya berjalan-jalan di jalanan sebentar dan menemukan sebuah penginapan yang tampak cukup bersih. Tuan-tuan, apakah Anda ingin menginap atau makan malam? Pelayan itu maju dengan sikap hormat. Siapapun yang bisa mengelola penginapan di tempat seperti ini pasti memiliki penilaian yang baik. Meskipun Chen Ping tampaknya hanya berada di tingkat pertama alam dewa surgawi, sikapnya yang tenang jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah kultivator biasa. Ada 2 kamar superior di penginapan ini, kata Chen Ping. Selain itu, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan batu spiritual kelas menengah dan meletakkannya di atas meja. Mata pelayan itu berbinar, dan dia dengan cepat menyimpan batu-batu spiritual itu, senyumnya menjadi semakin cerah. Tuan, silakan bertanya kepada saya telah tinggal di kota batu pasir ini selama ratusan tahun, dan saya akan memberi tahu Anda semua yang saya ketahui. Apakah kau pernah mendengar tentang susu giok inti bumi? Tanya Chen Ping langsung. Susu kalsedon inti bumi. Pelayan itu berhenti sejenak, berpikir dengan saksama, lalu menggelengkan kepalanya. Belum pernah mendengarnya. Tuan, harta karun macam apa ini? Hati Chen Ping menciut. Bahkan penduduk setempat pun belum pernah mendengarnya. Tuan, apa yang Anda bicarakan mungkin adalah harta karun langka, hal-hal yang tidak akan diketahui oleh tempat kecil seperti kita. Penjaga toko itu berkata, Anda mungkin ingin mencoba Wanbaoge. Itu adalah rumah dagang terbesar di kota Sayan. Berpengetahuan luas, dan kadang-kadang menjual harta karun langka. Di manakah Wanbaoge? Lokasinya tepat di pusat kota, di gedung tertinggi. Chen Ping mengangguk dan beristirahat di kamar tamu bersama Raja Elblis Awan Merah sebelum menuju ke paviliun Wanbao. Paviliun Wanbao memang megah,
sebuah bangunan 5 lantai dengan balok berukir dan kasau yang dicat, dengan 2 penjaga di pintu masuk, keduanya berada di peringkat keempat alam dewa abadi. Orang-orang datang dan pergi tanpa henti, dan tingkat kultivasi mereka semuanya cukup tinggi. Chen Ping dan temannya memasuki lobi di lantai pertama, yang dipenuhi berbagai rak, memajang beragam pil, harta, karun magis, dan bahan-bahan yang memukau. Seorang pria lanjut usia yang tampaknya bertanggung jawab mendekati mereka. Saudara-saudara Taois, apa yang kalian butuhkan? Saya ingin menanyakan tentang suatu material, kata Chen Ping terus terang. Apakah Anda pernah mendengar tentang susu kalsedon dari inti bumi?